Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak? Semoga sehat selalu ya. Bertemu kembali dengan Bu Reni dalam pembelajaran tematik. Hari ini kita akan mempelajari tema 4, subtema 1, pembelajaran 1 untuk MUPEL Bahasa Indonesia. Sebelum memulai pembelajaran, kita baca basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Sudah siap untuk pembelajaran hari ini ya? Nah, anak-anak, hari ini kita akan mempelajari MUPEL Bahasa Indonesia yang ada kaitannya dengan IPA. Nah, mengapa listrik memiliki peranan penting di dunia? Nah, kemarin waktu di tema 3, kita sudah mempelajari juga tentang listrik. Mengapa kita itu membutuhkan listrik? Nah, seperti itu. Tahukah kamu, listrik mempunyai peranan penting di era globalisasi? Tahu ya, kalau kita nggak ada listrik, kita bingung. Apalagi sekarang canggih untuk kegiatan pembelajaran kita itu mayoritas menggunakan listrik. Kenapa? Kalau misalnya nggak ada listrik, saat HP atau laptop kita habis baterainya, apa yang akan kita lakukan? Nah, akan mengecas menggunakan listrik kan? Nah, seperti itu. Abad 20 merupakan abad globalisasi. Berbagai peristiwa dari berbagai belahan dunia dapat kita saksikan langsung melalui layar televisi pada jam, menit, atau bahkan detik yang sama. Kita dapat berhubungan dengan sanak saudara, kerabat, atau sahabat yang berada di negara lain dengan mudah. Kita seakan hidup dalam satu desa yang sangat besar. Nah, itu ya, kecanggihan teknologi memungkinkan kita untuk bisa berkomunikasi dengan siapapun dan setiap kapanpun, setiap waktu, setiap menit, setiap detik. Nah, itu dengan mudah berkat adanya apa? Listrik. Ya, makanya kita memang sangat ketergantungan sekali dengan adanya listrik. Itu ya. Nah, anak-anak, sekarang kita belajarnya membaca teks eksplanasi ilmiah. Masih ingat kan apa itu teks eksplanasi ilmiah? Teks eksplanasi ilmiah ini berisi tentang ilmu-ilmu yang ada kaitannya dengan alam ya. Nih, teks eksplanasi ilmiah kemarin kita sudah mempelajari dari tema 2 sampai tema 3. Yuk kita simak bersama-sama. Sebelumnya di sini ada gambar, ada penghasil energi listrik. Nah, ini sudah kita pelajari kemarin waktu di tema 3 ya anak-anak ya. Sekarang kita lanjutkan untuk ini teksnya. Bu Reni bacakan, silahkan disimak. Pembangkit listrik tenaga air. Listrik memiliki peran penting di era globalisasi. Tidak dapat dimungkiri bahwa globalisasi terjadi karena perkembangan teknologi di berbagai bidang yang didukung oleh peran listrik sebagai sumber energi di dalamnya. Dengan ditemukannya televisi, komputer, dan telepon genggam, arus informasi kemudian menyebar dengan begitu cepat ke berbagai negara di berbagai belahan dunia. Kebutuhan akan listrik kemudian menjadi suatu hal yang harus dipenuhi bagi semua negara di era globalisasi saat ini. Listrik dihasilkan di pusat pembangkit menggunakan beragam sumber energi. Pada pembangkit listrik tenaga air atau PLTA, air dan waduk atau sungai. 1. Melalui pintu yang diatur oleh katup pengaman, kemudian air masuk ke tangki pengaman tekanan, air di dalam pipa pesat mengalir dan mengarahkan air ke turbin melalui katup pengatur tekanan untuk mendapatkan tekanan energi yang besar. Energi potensial air kemudian menggerakkan turbin. Energi gerak tersebut kemudian diubah menjadi energi listrik oleh generator. Energi listrik dari generator kemudian diatur kapasitas tegangannya dan dialirkan oleh transformer. Energi listrik kemudian dibagikan ke konsumen oleh saluran transmisi. Komponen utama pada semua pembangkit energi listrik adalah turbin dan generator.
turbin tersebut harus bergerak untuk menghasilkan energi gerak yang kemudian diubah menjadi energi listrik oleh generator. Energi penggerak turbin selain dari aliran air juga bisa didapat dari angin atau PLTA, panas bumi PLTU, dan sumber energi lainnya. Adakah sumber energi di daerahmu yang bisa digunakan sebagai pembangkit energi listrik? Nah, itu ya anak-anak ya. Ini yang teks ini tadi ada proses dari ini. Nah, proses dari ini ya anak-anak ya. Nah, ini prosesnya seperti ini yang ada di penjelasan dari PowerPoint yang ini. Ini nanti silahkan dibaca lagi. Berani lanjutkan. Nah, anak-anak tugas kalian itu silahkan mengerjakan ini. Tadi silahkan dilihat topik masalahnya itu apa. Ya, pada paragraf 1 topik masalahnya itu apa, kemudian paragraf 2 deret penjelasnya itu berisi apa saja, ditulis di sini. Dan yang ketiga, silahkan tulis kesimpulan dan pesan atau pendapat penulis tersebut. Gitu ya. Jadi yang paragraf 1 itu topiknya, kemudian paragraf 2 itu penjelasnya, yang paragraf 3 itu silahkan tulis kesimpulan kalian. Gitu ya anak-anak. Nanti silahkan ditulis di buku tugas tematik. Nah, untuk selanjutnya soal yang kedua, di sini ada gambar ya. Di sini ada gambar tenaga pembangkit tenaga listrik mikrohidro. Ini menggunakan air atau menggunakan aliran air seperti ini. Nah, di sini kalian diminta untuk mengamati gambar pembangkit tenaga listrik mikrohidro atau pembangkit listrik dengan aliran air berikut dengan menuliskan proses dihasilkannya energi listrik oleh pembangkit listrik mikrohidro dengan tulisanmu sendiri. Nah, ini ya. Bisa dilihat di sini. Ini gambarnya. Seperti ini. Nanti silahkan kalian cari tahu gimana proses aliran air ini bisa menghasilkan arus listrik ya, sehingga arus listrik itu bisa kita gunakan atau kita manfaatkan sehari-hari ya dari turbin ini. Nah, gitu ya anak-anak ya. Ya. Sekian pembelajaran hari ini, semoga bermanfaat, tetap sehat dan semangat ya anak-anak. Walaupun sekarang musim penghujan, harus tetap jaga daya tahan tubuh. Kalau tidak perlu, tidak usah pergi-pergi dulu karena memang ini perubahan musim ya. Seperti itu ya anak-anak. Demikian dari Bu Reni. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.